Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di saluran YouTube kami. Saya haturkan terima kasih kepada para sahabat yang sudah berkunjung ke YouTube channel ZK, yang sudah nge-like juga, yang sudah nge-share juga, dan saya doakan semoga sobat-sobat ada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Serta bagi sobat yang lagi sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas kembali. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Halo guys, akhirnya TikToker Malaysia menuai hasil dari apa yang sudah dilakukannya. Salah satu kesalahan saat netizen asal Malaysia ini berkunjung ke Indonesia, khususnya kota Jakarta, dengan memberikan nilai yang sangat rendah, yaitu 0/10 pada reviewnya, yang sudah pasti menimbulkan reaksi keras dari netizen Indonesia maupun dari netizen Malaysia sendiri, yang merasa tersinggung atas review yang digambarkan oleh TikToker asal Malaysia ini, yang seolah-olah menggambarkan secara keseluruhan apa yang ada di Jakarta. Hal inilah yang menyebabkan kemarahan para netizen Indonesia, sehingga netizen Indonesia menghujani kritikan-kritikan baik di akun TikToknya maupun di akun-akun sosial media lainnya. Hal ini membuat TikToker asal Malaysia merasa menyesal, stres, sampai menangis. Bukannya kita nggak mau dikritik, tapi apa yang dilakukan TikToker asal Malaysia ini ingin merendahkan Indonesia. Oke sobat-sobat, bagaimana kritikan pedas yang dilayangkan kepada TikToker Malaysia? Kita simak video berikut ini. Turis asal Malaysia Intan Nurliana sempat viral karena memberikan nilai 0 saat kunjungannya ke Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ia diserbu warganet Indonesia. Kini Intan mengaku kapok. Intan pun akhirnya meminta maaf. Ia meminta netizen Indonesia agar berhenti melemparkan hujatan akan dirinya sebab sudah meminta maaf atas pernyataannya yang memberikan rating 0 ke Indonesia. Bangsa Indonesia itu memang bangsa yang cukup bangga. Tetapi kebanggaan itu hari ini ditandai dengan pencapaian yang mereka buktikan sendiri. Jadi semua netizen Indonesia bersatu dengan bangganya ketika negaranya dijelekan. Dan ini balasannya. Ada pula warga jiran Malaysia memberi review positif saat berkunjung ke Indonesia. Berikut cuplikan nasihat dari orang Malaysia langsung terhadap turis negaranya yang memberikan rating 0 saat kunjungannya ke Indonesia. Sekarang ni saya jadi malu tau nak keluar bilik jalan-jalan di Bandung ni. Dia punya tahap malu tu sampai kening saya ni barat tokak melekat dengan kuat. Korang ada seorang orang kita ni, dia datang Indonesia, dia tak ikut resmi hakikat. Kalau datang rumah orang, butakan mata. Kalau keluar rumah orang, pisukan mulutnya amboi dia. Dia cakap Jakarta ni kotor lah, tak cantik lah. Itu imajinasi dia saja. Bilik saya bersih cantik je.
Tapi dia cakap luar hotel. Jom kita tengok luar hotel. Ni bilik saya seorang diri. Di ruang tamu yang ada. Kita nak tengok luar hotel. Luar hotel. Cantik bersih aja. Saya ni berani angkat 4 jari lah menyatakan. Dah lebih sepekan saya di Indonesia ni, susah nak jumpa tempat yang ternoda dengan sampah sarap yang tak bersusila. Rakyat mereka ni tinggi tata krama. Tempat wisata debuan syurga. Anda kata saya ni berdusta? Lalu kenapa saya habiskan wang ringgit bercuti di Indonesia hingga Ramadan sepurnama lamanya? Kenapa? Kasih faham abang dekat kakak Intan Nurliana, jangan menghina negara orang lain. Ramai pula orang tag aku dekat dalam video ni. First impression kita orang kotor. Yang pertamanya, negara kita ni bersih sangat ke dek? Bersih sangat ke dek negara kita ni tak ada sampah? Negara kita pun banyak sampah. Lepas tu ramai pula orang yang buang sampah merata-rata kan? Ada tong sampah pun buang sampah merata-rata. Serabut? Dekat negara kita ni tak serabut ke dek? Kalau kau pergi kat area Sogo dekat KL tu pun serabut juga kan? Macam mana dia orang boleh makan tepi jalan macam ni? Kau tak pernah nampak orang makan tepi jalan? Dekat negara kita ni memang tak ada orang makan kat tepi jalan Kita orang makan dekat restoran je, tapi still kotor, cawan berkulat, nasi ada macam ulat tu. Padahal nampak elok je kan dalam gambar ni. Tapi kau makan kan? Kalau kau dah tahu ada ulat, kau pergilah dekat peniaga tu, kau komplain dalam nasi ni ada ulat. Kau ingat orang Indonesia ni kotor sangat ke? Orang Indonesia ni pembersih. Aku pergi Jakarta, aku pergi Bandung, orang sana bersih-bersih. Tak ada maknanya diorang nak makan makanan yang ada ulat. Ataupun minum dekat cawan yang ada kulat. Kalau nak buat cerita pun agak-agak lah dek. Another restoran yang kotor, semua restoran kita orang pergi kotor agak-agak lah dek. Aku tengok macam elok je. Kau pergi mana ni dek? Semua tempat kau pergi kotor. Jalan Jem Teruk dari KL. Hari kedua kita orang rasa nak balik juga. Dekat KL tak jam. Dekat KL tak jam. Dekat KL pun jam juga dek. Kalau kau pergi time orang nak pergi kerja ataupun orang nak balik kerja, memanglah jam dek. Dekat mana-mana pun jam. Dah nama je Jakarta. Aduh. Overrated bagi aku, tak kena taste kita orang langsung. Dah memang baju-baju orang Indonesia suka. Kita pun ada juga baju-baju orang Malaysia suka, tapi orang Indonesia tak suka. Ini dah memang taste orang Indonesia punya. Janganlah kita hina taste diorang. Kalau adik nak tahu, setiap negara masing-masing ada cara pakai dia. Orang Malaysia pakai macam ni, orang Singapura pakai macam ni, orang Brunei pakai macam ni, orang Indonesia pakai macam ni, orang Thailand pakai macam ni. Setiap negara ada style dia dek. Jadi kita kena hormati style negara masing-masing. So kalau tak kena dengan taste kau dek, kau diam-diam sudah. Tak payah nak tulis macam ni. Kau dah menghina tu. Kau menghina taste negara orang tu. So aku just nak cakap, sebaiknya bila kita pergi negara orang tu, kita hormati negara tu. Setiap negara ada kekurangan. Negara kita pun ada kekurangan. Banyak kekurangan kat negara kita. So bila kita pergi ke negara orang, kita belajar dia punya culture. Kita buka minda kita. Tengok benda yang baik. Benda yang baik kita bawa masuk ke dalam negara kita. Benda yang kurang kita jadikan pengajaran. Kita jadikan benda yang tak baik tu sebagai pengajaran supaya kita lebih bersyukur menjadi rakyat negara kita. Macam itulah barulah kepala otak kita ni berkembang. Dan untuk pengetahuan korang, negara Indonesia ni antara negara yang berkembang maju. Ekonomi Indonesia memang betul-betul berkembang. Sebab tu kalau korang perasan, banyak produk-produk keluaran Indonesia dah pergi ke serata. Gue greget banget, dari kemarin gue pengen bikin VT ini. Nah jadi ada turis Malaysia ngebandingin Jakarta sama Kuala Lumpur dan dikasih rating sejelek itu. FYI gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke Warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian. Itu salah. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandinginnya sama apa? Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ, atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Kalau bosan omakase di KL, lu bisa cobain omakase di Jakarta karena lebih bervarian dan lebih banyak lagi restorannya dibandingkan di KL, itu gue jamin. Coba juga ke Asta, ya District 8. Nah di situ mall campuran kayak art gallery, daerah situ banyak banget kafe-kafe lucu, tempat-tempat dan building-building yang estetik banget.
Untuk yang halal atau berhijab saya tidak merekomendasikan ini, tapi untuk turis yang pengen cobain nightlife di Jakarta boleh cobain H Club, W Club atau 80 Proof Ultra karena experience-nya bagus banget dibandingkan Zouk KL atau Trek KL. Untuk turis gue juga saranin ke Peak kalau pengen lihat senja sambil sepedahan atau mungkin nikmatin bir dingin atau kopi, ya bisa banget ke Peak karena banyak banget restoran dan kafe-kafe lucu. Atau kalau mau naik yacht juga bisa ke daerah Pluit deket Pantai Mutiara. Terakhir untuk turis gue saranin cobain pagi sore karena dia tempatnya gede, cabangnya banyak, nyaman banget, servisnya bagus, terus ya setidaknya itu bisa cobain makanan ciri khas Indonesia. Atau boleh cobain juga seafoodnya Jakarta karena banyak banget yang enak dan menurut gue varian rasanya, penyajiannya lebih bervariasi dan lebih maknyus dibandingkan yang gue makan di KL atau di Malaysia. Di tempat manapun di Malaysia gue cobain, menurut gue seasoning seafood di Indonesia jauh lebih banyak. Nah kalian bisa cobain juga di Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Bali atau mungkin ke Raja Ampat deh ya. Untuk cobain semua experience itu nggak bisa cuma 10 ringgit kayak beli mixed rice 68 di Pudu atau lok-lok atau roti canai di Mamak. Kalau lo mau nikmatin traditional foodnya, kuliner atau hidden gem Jakarta cukuplah 1.000 ringgit 3 hari. Tapi kalau lo mau nikmatin Langham, Park Hyatt, lo cobain 80 Proof Ultra atau H Club, lo pengen ke Pluit naik yachts, terus lo pengen cobain Peak atau kafe-kafe makanan yang enak di Senopati, ya gue rasa lo harus siapin 3.000 ringgit karena juga gue saranin kemana-mana kalau mau enak di Jakarta naiknya Grab bukan MRT. Oke. Kalau kayak budgetnya Mbak tadi di Jakarta ke Kuala Lumpur juga sama aja. Saya juga makan mixed rice lihat biawak lewat kayak gitu loh, ngerti gak sih? Janganlah sampai lu bikin konten jadi bikin misu-misu begini antara orang Indonesia sama orang Malaysia. Kita juga senang ke Kuala Lumpur. Kita lihat begitu-begituan ada ular pinggir jalan di situ, Bukit Jalil saya jalan juga, tak ada masalah, gak ada yang protes, oh Malaysia jelek, tak ada, ya. Jadi jangan sampai kontenmu itu jadi bikin ricuh. Jadi cobalah pikir lagi, dan lain kali kalau bikin konten harus tahu juga konsekuensinya. Ramai gila orang Indonesia yang tak puas hati dengan turis Malaysia ni yang rate Jakarta as 0/10. Dan sebagai seorang Malaysian yang tengah tinggal di Jakarta sekarang, I also feel that this is unfair because bukan sebab apa I nak backup Indonesia ke apa. In the end of the day, I'm still Malaysian, Malaysia di hatiku. But to be fair, dia punya points tu doesn't make any sense. Contohnya lah, pertama sekali cakap pasal Jakarta kotor. I dulu duduk dekat Subang tau. If let's say you go to SS15, which is where banyak kedai viral, makanan cafe, semua tempat you lepak atau nongkrong, kalau you pergi sana, dia punya tikus tu besar kapal kot. I sendiri pernah witness a cockroach orgy betul-betul depan kedai makan. We as orang Subang selalu joke that if you live the Kerak and kedai-kedai dekat SS15 tu, dekat bawah tu is a labyrinth, the main city of tikus dan lipas. And it's the same with other touristy spots macam Jalan Alor dengan Chinatown. Tipulah korang tak pernah nampak tikus dekat sana. Tapi kalau korang pergi kawasan atas dekat Malaysia, kau dapatlah atas, takkanlah kau jumpa tikus atau cockroach. Sama juga dengan Jakarta. If you pergi dekat kedai atas-atas, dekat Jaksel for example, or even in the CBD, of course, in every area mesti ada rodents. But in terms of cleanliness, it is above and beyond. Sebab apa? Dekat Jakarta, dia banyak sangat sanitary officers. That means that kalau you pergi kat mall pun kan, every single tandas dekat mall tu mesti ada orang jaga. And diorang akan tolong you untuk pergi tandas. Like literally you masuk tandas, you keluar tandas, diorang akan bersihkan before the next person comes in. That is the tahap, okay. And berdasarkan pictures yang dia post, tempat yang dia pergi ni ialah warteg, ataupun kat Malaysia kita panggil gerai. So kalau kau pergi gerai, kau kena faham lah that is not going to be the same. Granted that there are some gerai viral in Jakarta that is sedap. Kau makan bukan sebab ambience je, sebab kau makan sebab benda tu sedap. Tapi kalau you nak pergi cafe hopping ataupun restaurant hopping yang cantik where you can lepak atau nongkrong as you say it in Indonesia, here when it comes to the pricing also unbeatable. So kalau you nak bercuti, the important thing is always to research first and know where to go. Lepas tu kalau you tiba-tiba rate people 0/10 in a country where you tahu netizen dia macam memanglah mendapat girl. Memang kau mendapat. Tu masalah kau sekarang.
Nah Sobat Maju, begitulah tanggapan dari orang-orang Malaysia tentang Intan Nurliana asal Malaysia yang beri rating 0 saat ke Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Oke sobat, mungkin dari semua kritikan yang pedas bisa membuka pikiran dan hati, bisa belajar bagaimana bersikap dan beretitude yang baik. Ketika Mbak Intan ingin berwisata ke suatu negara, pastiin dulu apa tujuannya. Lalu kalau mau berwisata mencari tempat indah, coba dulu googling, biar kita mempunyai informasi di mana tempat-tempat yang bagus yang bisa kita kunjungi. Lalu siapkan juga budgetnya, minimal ada uang yang cukup untuk berwisata keliling-keliling tempat-tempat bagus, buat hotel, buat makanan-makanan yang enak. Juga saldo di ATM juga masih cukup, baru boleh nge-review. Tapi kalau nggak punya budget, jangan berkoar-koar seolah-olah Anda tahu banyak, padahal Anda nggak pernah kemana-mana. Dan daripada menjelekan negara orang lain, akhirnya Mbak ini menyesal sendiri. Oke sobat, begitulah reaksi netizen Indonesia dan Malaysia. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.